Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo kita subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin mengupload video barunya. Menantu bodoh yang hebat, bab 875, hancurkan segalanya. Menghadapi kekuatan sihir yang dilepaskan oleh mata Dimas Wu, Song Duan tidak takut. Di dalam pupilnya yang berwarna merah darah, ada juga kekuatan yang sangat khusus yang mengembun, dan kekuatan itu sepertinya sedang melawan kekuatan sihir yang menyerang. Alam Song Duan jauh lebih tinggi sekarang, kekuatan sihir Dimas Wu tidak bisa membantunya sama sekali. Dia bisa menggunakan pikirannya yang kuat untuk mengusir kekuatan sihir yang mengganggunya, dan dia tidak bisa berbuat apa-apa untuk mengubah dan menstabilkan hatinya. Setelah berbicara, kekuatan yang melonjak di mata Song Duan menjadi lebih ganas. Tubuhnya juga mengeluarkan tekanan yang mengerikan. Aura tak terlihat menekan Dimas Wu dengan kuat. Song Duan jelas menggunakan pikiran dan momentumnya untuk berinteraksi dengan Dimas Wu. Dimas Wu mendengarkan perkataan Song Duan, wajahnya masih tenang. Dia berkata dengan ringan, "Benarkah? Aku ingin melihat apa yang bisa kamu lakukan untuk membunuhku." Setelah mengucapkan kata-kata tersebut, Dimas Wu menghantam tanah, dan energi iblis di tubuhnya seketika melonjak keluar. Energi iblis yang kuat mengalir ke pedang sihir hitam, membuat pedang sihir semakin kuat. Lalu, tiba-tiba Dimas Wu mengulurkan tangan kanannya. Tiba-tiba, pedang sihir hitam besar itu berubah menjadi kilauan hitam, menembus kehampaan, dan akhirnya jatuh ke tangan Dimas Wu. Dimas Wu memegang pedang sihir hitam di tangannya, dan penuh dengan kekuatan sihir. Dia berdiri di sana seperti iblis tiada taraf yang berdiri dengan bangga di langit, memiliki kekuatan dan semangat untuk menghancurkan dunia. Karena kamu ingin melihatnya, akan kukabulkan keinginanmu, Song Duan berkata dengan dingin. Ketika suara itu jatuh, aura Song Duan tiba-tiba berubah, dan darah memenuhi udara di sekitarnya, seluruh tubuhnya berdarah, dan tangan kanannya tiba-tiba terulur. Pada saat yang sama, pedang besar langit di atas tanah tiba-tiba melesat, menembus kehampaan, dan jatuh ke tangan kanan Song Duan. Begitu Song Duan memegang pedang besar langit, auranya naik beberapa tingkat, dan aura berdarah di tubuhnya menjadi semakin intens. Pedang besar langit di tangannya memancarkan cahaya berdarah yang menyilaukan. Pada saat ini, baik pria maupun pedangnya berwarna merah menyilaukan. Di atas pedang tersebut, tampak ada api berdarah yang menyala-nyala. Kekuatan pedang-pedang besar langit tiba-tiba mencapai puncaknya. Saat berikutnya, Song Duan mengepalkan pedang besar langit, menghadap Dimas Wu yang berdiri tegak di depannya, memotong gunung dan sungai dengan pedang. Pedang besar langit menebas, api berwarna darah bersinar di kehampaan, dan pedang tajam bersinar, membawa darah dan cahaya api, memotong ruang ini secara horizontal, dan memotong Dimas Wu. Saat Dimas Wu melihat hal ini, sebuah cahaya merah menyala di matanya, dan energi iblisnya melonjak. Pedang sihir hitam di tangannya sepertinya merasakan aura pembunuh yang aneh, dan tiba-tiba mengeluarkan aura pedang kematian yang mengerikan. Kekuatan penghancur dan niat pedang abadi yang terpancar dari pedang sihir menyelimuti tubuh Dimas Wu, membuat kekuatan sihir Dimas Wu semakin kuat. Dengan mata merah, ia menggenggam pedang sihir hitam tersebut, dan juga mengayunkannya ke arah melintang. Dia menebas cahaya pedang yang disapu oleh pedang besar langit Song Duan. Begitu pedang sihir hitam melambai, kekuatan penghancur menyapu udara seketika. Niat sihir yang mengerikan, niat pedang abadi, dikombinasikan dengan kekuatan merobek segala sesuatu, mengenai cahaya pedang merah darah. Bum-bum. Aura pedang-pedang sihir hitam Dimas Wu dan aura pedang-pedang besar langit Song Duan tiba-tiba bertabrakan. Dalam sekejap, medan pertempuran besar itu seakan meledak. Dimas Wu dan Song Duan di tengah medan pertempuran secara alami mengalami dampak terbesar. Dimas Wu jelas merasakan panas membakar. Saat energi pedang dari pedang besar langit mengenai energi pedang dari pedang sihir hitam,
darah yang membara di pedang besar langit, nyala api seolah menembus gelombang udara yang bergolak tersebut langsung mengenai tubuh Dimas Wu. Dimas Wu merasa seolah-olah berada di dalam api, seluruh tubuhnya panas tak tertahankan dan perih. Sedangkan Song Duan, lukanya tidak ringan, kekuatan sihir yang menghancurkan pada pedang sihir hitam menerobos segalanya, berdampak pada pedang besar langit, menyebar sepanjang pedang ke lengan, tubuh, darah, dan jiwa Song Duan. Song Duan terkejut, darah keluar dari mulutnya, dengan tangan kanan memegang pedang, mengeluarkan sedikit darah. Namun, bagi Song Duan, darah hanya akan merangsangnya lebih kuat. Matanya menjadi lebih merah, dan bekas luka di wajahnya menjadi semakin ganas. Tiba-tiba, Song Duan seperti roket dan tiba-tiba melesat ke atas. Ketika dia mencapai udara, Song Duan menatap Dimas Wu dengan mata mengerikan, dan berteriak tegas, jurus penghancur langit. Teriakannya memekakkan telinga. Bersamaan dengan raungan itu, tubuh Song Duan meledak menjadi nafas yang menelan. Begitu nafas memasuki kehampaan, itu segera menyalakan api yang tak terlihat. Kekosongan yang luas sepertinya meledak, dan tiba-tiba ada suara yang mengejutkan. Setelah ledakan, kulit di lengan Song Duan dengan cepat terbelah, memperlihatkan daging dan darah, dan tulang di lengannya juga mengeluarkan suara yang tajam, dan kemudian, lengannya menjadi sangat besar. Demikian pula, tubuhnya membelah dengan cepat, tulangnya berderit, dan kemudian seluruh tubuhnya menjadi agung dan tinggi dengan momentum menopang langit. Dia sepertinya telah menjadi raksasa di langit dalam sekejap. Di tubuhnya, ada kekerasan yang tak ada habisnya. Penjaga kuil Suanyuan yang mundur jauh, melihat Song Duan tumbuh lebih besar dan lebih kuat, jantung mereka berdebar kencang, darah mereka juga mendidih, tetapi pernapasan mereka menjadi sulit. Song Duan yang besar penuh dengan niat membunuh yang kuat. Penjaga kuil Suanyuan semua menyadari bahwa Song Duan akan melakukan duel terakhir dengan Dimas Wu. Betapapun kuatnya Dimas Wu, dia tidak akan bisa mengalahkan jurus ini. Para penjaga memiliki harapan ini yang dalam di hati mereka. Mereka semua berharap Song Duan bisa meraih kemenangan terakhir. Namun, Dimas Wu sendiri tidak terlihat gugup atau takut. Ia tidak lagi terjerat oleh sensasi terbakar tersebut. Napasnya kembali stabil. Tatapannya menatap Song Duan raksasa di udara, dan matanya menampakkan rasa tertarik. Di bawah perhatian penonton, tubuh besar Song Duan semakin membesar. Kekuatan di tubuhnya juga meningkat dengan liar. Auranya berlipat ganda dan dia tampaknya berubah menjadi Raja Iblis yang sebenarnya. Tiba-tiba, Song Duan membanting kepalanya ke atas dan berteriak. Dengan raungan tersebut, transformasi Song Duan selesai. Berdiri di udara, dia perlahan menundukkan kepalanya, menatap Dimas Wu, dan berkata dengan muram, "Sekarang, terimalah ajalmu." Setelah berkata, Song Duan melesat ke bawah, menyerang ke arah Dimas Wu di tanah. Tubuh besar itu melesat ke bawah dengan cepat, menyebabkan guncangan hebat di udara. Teknik penghancur langit, hancurkan segalanya. Song Duan meraung, dan pada saat yang sama dia meledakkan telapak tangannya yang besar, menghancurkannya ke arah Dimas Wu. Buong! Song Duan menamparnya dengan telapak tangannya, dan napasnya terengah-engah. Telapak tangan yang kuat, membawa kekuatan penghancur yang kejam, berkilau dengan cahaya merah darah, membanjiri langit dan menghantam Dimas Wu. Saat Dimas Wu melihat tekanan telapak tangan yang sangat besar, ia hanya merasa langit akan runtuh. Tubuhnya sepertinya tak mampu menahan beban seberat itu, namun hatinya sangat tenang. Dengan lambaian tangan kanannya, ia melemparkan pedang sihir hitam ke kehampaan. Dalam waktu singkat, bentuk pedang sihir berubah menjadi roh jahat hitam yang kuat, kemudian roh jahat tersebut melonjak dengan hebat, dan menjadi bayangan hitam raksasa. Bayangan hitam ini bukan lagi bayangan Dewa Iblis, tetapi seekor Devil Dragon hitam besar. Bayangan Devil Dragon, dikatakan ilusi, tapi seperti nyata, naga itu kuat, nyata dan jelas, tampaknya menjadi daging dan darah,
dengan nafas kehidupan, bahkan sisik naga di tubuhnya berbeda, bersinar dengan cahaya hitam yang menyilaukan. Guroa. Devil Dragon terbentuk, tiba-tiba menggoyangkan kepalanya dan meraung, raungannya bergema di langit. Penjaga kuil Suanyuan yang sedang menonton semuanya terkejut dengan raungan tersebut. Mereka awalnya dikejutkan oleh teknik Sound Duan, yang menambah kepercayaan diri yang tak terbatas. Melihat telapak tangan besar Sound Duan mengenai Dimas Wu, hati mereka melonjak ke tingkat tertinggi. Tapi tiba-tiba, Dimas Wu mengeluarkan Devil Dragon yang begitu mengerikan. Saat Devil Dragon meraung, telapak tangan raksasa Sound Duan telah dikeluarkan dari atas kepala Dimas Wu. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.